Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ide pengembangan dan penerapan teknologi IT pada proses pertanian. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, nama saya Diah Ayunita dengan NPM 21550610001 sebagai moderator. Saya Arbian Alif Pritama dengan NPM 21550610013. Saya Levian Dandra dengan NPM 21150610036. Saya M. Hasan Baihaqi dengan NPM 21550610009. Saya Okta Surya Arif dengan NPM 215506105. Next slide. Di sini ada pendahuluan. Di sini ada pendahuluan yang akan dibacakan oleh M. Hasan Baihaqi kepada M. Hasan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi pendahuluan pada presentasi kali ini, Indonesia merupakan salah satu negara agraris terbesar di dunia setelah Brazil dan 27% zona tropis di dunia. Indonesia memiliki 11% wilayah tropis yang dapat ditanami dan dibudidayakan setiap tahunnya. Melihat besarnya pengaruh sistem terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat, maka strategi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian menjadi sangat penting. Peningkatan produktivitas ini akan memicu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat tani. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan hal tersebut. Penerapan sistem informasi pada bidang pertanian juga sudah dilakukan oleh banyak negara seperti Kenya, Kroasia, China, dan di bawah lembaga. TIK berperan sebagai enabler dalam transformasi sosial budaya di berbagai aspek kehidupan masyarakat sekaligus merupakan sektor pendorong utama pertumbuhan ekonomi masyarakat. TIK akan membantu dalam upaya membuka isolasi wilayah pedesaan terhadap informasi pasar, modal, inovasi pertanian, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. TIK memfasilitasi diantaranya 1. Diseminasi informasi dan akses terhadap informasi yang memiliki nilai tambah. 2. Proses berbagai pengetahuan. 3. Pengembangan keterampilan, kapasitas, dan kompetensi. 4. Pengembangan jaringan komunikasi. Dan terakhir, pembangunan ekonomi pertanian dan pedesaan. Kemudian ada pembahasan teknologi informasi dan komunikasi pada bidang pertanian. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK merupakan perangkat, tool, atau aplikasi yang mendukung proses pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan dan pertukaran data. Pertanian merupakan bidang yang termasuk ke dalam salah satu sektor yang mendukung dalam aspek perekonomian suatu negara, terutama pada negara agraris. Sektor pertanian berhadapan dengan tantangan utama yang dapat meningkatkan produksi untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat dalam situasi dan berdasarkan perspektif pada petani, maka terdapat 3 tahapan utama, yaitu persiapan lahan, penanaman dan panen, serta manajemen hama. Hal ini dapat dimanfaatkan dalam penggunaan TIK dalam bidang pertanian yang mengacu pada sistem tahapan proses pertanian. Dua, hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan sistem. A. Teknologi pengembangan sistem. Teknologi yang dipakai untuk membuat software yang nantinya akan diterapkan ke pengguna. Hal ini dapat memuat bahwa teknologi pengembangan yang dimaksud sebagai berikut. 1. Penerapan GIS yang merupakan bahasa pemrograman berbasis web yang digunakan untuk menampilkan hasil pemetaan kondisi lahan pertanian secara geografis. 2. Web service diperlukan untuk dapat dilakukannya interkoneksi data antar pengguna. 3. Setiap sistem dapat menggunakan dalam tipe data bentuk XML yang mampu mendukung transaksi data antar sistem. 4. Penggunaan kemampuan ekspor dan impor data dalam Excel yang
dipahami oleh pengguna. B. Teknologi saring data. Sistem pertanian dalam sebuah praktiknya akan melibatkan interkoneksi data antar petani dan pemerintah yang terkait. Namun, hal ini terkendala pada jarak antar daerah satu dengan daerah yang lain. Maka, saring data diperlukan untuk dapat menghasilkan informasi yang berguna bagi petani, masyarakat, pemerintah, dan pusat ke daerah. C. Sosialisasi sistem informasi ke pengguna. Informasi harus disampaikan dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dan pemerintah, maka masyarakat syarat sistem tersebut yaitu 1. Mampu diakses petani, 2. Mampu diakses oleh pemerintah dari tingkat atas maupun bawah, 3. Mampu menerima data sesuai dengan fungsinya. Sosialisasi dalam penerapan tersebut dapat dilakukan dalam kegiatan workshop atau pelatihan kepada petani, penyuluh, dan staf pemerintah yang akan menyebabkan konsisten dan searah. Yang ketiga, E. Agriculture and M. Agriculture. E-agriculture terdapat beberapa hal yang mendefinisikannya, antara lain sebuah informasi yang berhubungan dengan pertanian, teknologi atau tools untuk informasi dan komunikasi. Semua stakeholder yang akan mendapatkan keuntungan dari pertanian, keuntungan dapat dirasakan bidang pertanian dari penerapan aplikasi TIK. Sedangkan M-agriculture merupakan bagian dari E-agriculture. Namun, M-agriculture menerapkan platform teknologi yang berbeda. Layanan M-agriculture memiliki beberapa agen yang ada di dalam aplikasi tersebut. Hasan 2012. Selain itu, M-agriculture juga bekerja sama dengan penyedia jasa telekomunikasi untuk memberikan layanan konten. Melalui teknologi ini, petani dapat mengirimkan pesan dan dapat berkomunikasi langsung dengan pedagang. 4. Perencanaan ide dan konsep yang digunakan. Aplikasi atau sistem pertanian yang dikembangkan harus memiliki beberapa kemampuan, yaitu sistem harus mampu dijalankan pada berbagai perangkat TIK, seperti desktop, laptop, dan smartphone, baik secara online maupun offline. Aplikasi harus mampu menjadi sumber data, informasi, dan pengetahuan bagi pengguna, yaitu petani, untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Sistem harus memiliki antarmuka yang user-friendly dan sebaiknya dalam bahasa lokal. Sistem juga harus mampu menghubungkan beberapa aktor dalam pertanian, dan aplikasi atau sistem harus fleksibel dalam pengembangan atau penambahan fungsi atau tool. Aplikasi dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk. Aplikasi dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk, antara lain sistem informasi, sistem pendukung keputusan, sistem pakar, sistem prediksi, sistem informasi geografis, dan sistem tertanam. Sistem pertanian memiliki beberapa aktor, yaitu petani, kelompok tani, ahli atau pakar pertanian, akademisi, pebisnis, dan organisasi, termasuk pemerintah, LSM, atau perguruan tinggi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah perencanaan dan penerapan yang baik, karena penerapan teknologi informasi pada bidang pertanian harus merupakan sebuah program mengembangkan kooperatif yang harus terjangkau, terukur, dapat diterapkan, dan memiliki keberlanjutan. Tantangan, peluang, dan manfaat. Tantangan. Indonesia menghadapi tantangan terkait kesiapan sumber daya manusia, dalam hal ini petani, dan ketersediaan infrastruktur teknologi yang dapat menjangkau masyarakat di pedesaan.
Untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penggunaan perangkat dan aplikasi TI, dibutuhkan proses pendampingan yang terus-menerus dan berkelanjutan. Proses pendampingan juga harus mengarah ke perubahan pola komunikasi yang semula hanya konvensional menjadi pola komunikasi hybrid atau Deloitte 2012. Tantangan ketersediaan infrastruktur utamanya internet harus diselesaikan melalui program keberlanjutan dari pemerintah untuk membangun infrastruktur teknologi yang tentu saja hal ini juga harus didukung oleh berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain pihak yang penyedia jaringan TIK, operator penyedia layanan komunikasi, dan akademisi. B. Peluang. Peluang tersebut meliputi penggunaan perangkat TIK, dalam hal ini smartphone, yang meluas, adanya perhatian pemerintah untuk membangun jaringan internet, tingginya peran sektor pertanian di Indonesia, dan banyaknya jumlah rumah tangga di Indonesia yang bergerak di sektor pertanian. Peluang penting lainnya di dalam penerapan aplikasi di bidang pertanian adalah besarnya peran sektor pertanian dalam perekonomian nasional dan besarnya jumlah rumah petani di Indonesia. Selanjutnya ada manfaat. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di sektor pertanian memberikan banyak manfaat, seperti yang pertama dapat meningkatkan hasil produksi, kedua mengurangi risiko dalam bisnis pertanian, ketiga dapat mendukung optimalitas keuntungan bagi petani, keempat dapat meningkatkan efektivitas dalam berbagai informasi dan komunikasi antar stakeholder di bidang pertanian. Kelima, meningkatkan kemampuan tawar petani, dan yang keenam ada mendukung pertanian yang ramah lingkungan. Lalu selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat dalam pemaparan materi pada laporan proposal kali ini bahwa penerapan TI dalam bidang pertanian dapat diperhitungkan dalam setiap aspek yang menentukan keberhasilan. Meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan SDM dan fasilitas infrastruktur yang tidak memadai, namun hal itu dapat ditanggulangi dengan lebih memfokuskan tentang hal apa yang bisa disampaikan sebagai informasi yang dapat diterima dan bermanfaat bagi petani. Perencanaan ide yang dibuat dalam bentuk e-agrikultur dan m-agrikultur dapat berjalan dengan baik, yang bisa dilihat dari penerapan aplikasi sebagai tool untuk memudahkan petani interkoneksi data dari pusat ke daerah dan mendapat informasi tentang apa yang diperlukan. Lalu saran yang akan kami berikan pada penjelasan materi proposal ini adalah yang pertama, perlunya tindakan pemerintah untuk lebih memfasilitasi dalam bentuk tenaga kerja yang dapat membantu sistem komunikasi berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua ada perbaikan secara berkala dan melakukan evaluasi untuk dapat digunakan dalam segi proses di bidang pertanian. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.